time stops for no one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadila Armeza Putri, NIM 21002030, Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepemimpinan pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, yang materinya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Sebelum kita menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu pengertian tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok kah, organisasi kah, ataupun suatu perusahaan. Bicara tentang kepemimpinan itu tanggung jawabnya sangat besar lah teman-teman. Bicara soal kepemimpinan, di sini tanggung jawabnya sangat besar lah teman-teman. Jadi tidak bisa sembarang orang yang bisa menjadi pemimpin bagi suatu kelompok maupun organisasi ataupun perusahaan. Maka dilakukanlah beberapa kriteria yang harus ada dalam kepemimpinan tersebut. Yang pertama yaitu disiplin, berwibawa, dan memiliki kemampuan yang cerdas. Nah, kali ini kita masuk ke materi, yaitu banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu adalah faktor kemampuan personal. Maksud dari kemampuan personal ini adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat dan mendapatkan perlakuan edukatif yang baik dari lingkungannya. Dan jika tidak, ia hanya akan menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja atau yang standar. Gitu ya teman-teman. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor jabatan. Pengertian faktor jabatan ini apa sih? Gitu kan pertanyaan teman-teman kan. Faktor jabatan adalah suatu struktur kekuasaan yang pemimpin duduki. Jabatan ini tidak dapat dihindari, apalagi pada saat masa modern saat sekarang ini. Semuanya akan terstrukturfikasi. Dua orang yang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, yang satu mempunyai jabatan dan yang lain tidak akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan, tetapi tingkatannya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Contoh dari faktor jabatan ini adalah contohnya manajer dengan bawahannya, karena mereka memiliki tingkatan yang berbeda dan manajer memiliki tingkatan yang lebih atas daripada bawahannya. Faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor situasi dan kondisi. Pengertian dari situasi dan kondisi ini adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan. Di saat situasi tidak menentu atau kacau, maka akan lebih efektif jika hadirnya seorang pemimpin yang berkarismatik, berwibawa, dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Jika kebutuhan suatu organisasi ini sangat sulit untuk maju karena anggotanya yang tidak berkepribadian progresif, maka diperlukanlah pemimpin yang transformasional. Jika identitas yang akan dicitrakan organisasi adalah religius, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang spiritual adalah hal yang sangat signifikan ya teman-teman. Di sini, begitu pula situasi berbicara, ia juga memilah dan memilih kemampuan para pemimpin, apakah ia
hadir di saat yang tepat atau tidak gitu ya teman-teman. Sini saya akan menjelaskan lagi gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hasleiker, ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 unsur atau komponen. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin maksudnya di sini adalah personal secara pribadi yang muncul dari dalam dirinya atau bawaan pribadi dirinya secara pribadi gitu ya teman-teman. Yang kedua, bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya atau anggotanya. Yang ketiga yaitu persoalan situasi dan di mana proses kepemimpinan tersebut dilaksanakan atau diwujudkan. Yang seperti yang kita ketahui semuanya teman-teman, yang namanya pemimpin itu tidak dapat berdiri sendiri. Pasti harus ada anggota agar suatu tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik dan sesuai harapan yang kita harapkan di organisasi tersebut. Dan tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir penghujung penjelasan materi tadi. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya meminta maaf karena saya di sini baru belajar ya teman-teman. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Bisa saya menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya jelaskan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah bosan ya teman-teman buat nonton channel YouTube saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.